Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Galuh Maudirani, NPM 1813031026. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi saya mengenai konsep dasar teori akuntansi. Konsep dasar teori akuntansi terdiri dari beberapa subbagian. Yang pertama adalah konsep dasar teori akuntansi berdasarkan IAI atau IAISC. Kemudian yang kedua, konsep dasar teori akuntansi berdasarkan Paul Grady. Yang ketiga, konsep dasar teori akuntansi berdasarkan APB. Yang keempat, konsep dasar teori akuntansi menurut Patton and Littleton. Dan yang kelima atau yang terakhir, konsep dasar teori akuntansi menurut Wall, Turney, and Dove. Masing-masing penjelasan akan saya jelaskan melalui berikut ini. Oke, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar teori akuntansi berdasarkan IAI dan IAISC. Apa sih IAI dan IAISC itu? IAI adalah Ikatan Akuntansi Indonesia, sedangkan IAISC adalah The International Accounting Standard Committee. Nah, berdasarkan teori tersebut, konsep dasar teori akuntansi dikemukakan bahwasanya teori dasar akuntansi itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu basic accrual atau accrual basic, dan yang kedua adalah usaha berlanjut atau going concern. Nah, apa sih bedanya? Bedanya adalah yang pertama, basic accrual adalah pencatatan akuntansi dicatat ketika transaksi tersebut terjadi. Sedangkan yang kedua adalah usaha berlanjut atau going concern. Nah, going concern ini adalah asumsi akuntansi yang mengharapkan sebuah usaha untuk berlanjut ke depannya atau continue. Nah, lanjut ke yang kedua, yaitu konsep dasar akuntansi berdasarkan Paul Grady. Nah, siapa sih Paul Grady itu? Paul Grady itu adalah salah satu ahli akuntansi yang mengatakan bahwasanya akuntansi itu adalah seperangkat pengetahuan atau body of knowledge. Nah, dalam ungkapannya ini dia mengungkapkan bahwasanya fungsi utama yang ditunjukkan secara tegas yaitu akuntansi adalah suatu kegiatan yang berisi informasi mengenai keuangan perusahaan. Jadi lebih ditegaskan pada sistem keuangan perusahaan ya teman-teman. Oke, langsung saja lanjut ke yang ketiga, yaitu konsep dasar teori akuntansi berdasarkan APB. Apa sih APB itu? Ada yang tahu APB itu apa? Jadi teman-teman, APB itu adalah Accounting Principle Boards. Nah, Accounting Principle Boards ini adalah suatu kegiatan jasa. Jadi dia itu APB ini mengungkapkan bahwasanya akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, di mana fungsinya adalah menyediakan informasi yang pada dasarnya bersifat keuangan tentang kesatuan-kesatuan ekonomi. Yang dimaksud dengan informasi tersebut adalah informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi. Oke, bisa dilanjut. Yang selanjutnya adalah konsep dasar teori akuntansi menurut Patton and Littleton. Patton and Littleton ini adalah dua pengemuka akuntansi yang sangat terkenal ya. Nah, menurut mereka, konsep teori dasar akuntansi ini adalah yang pertama, kesatuan usaha. Nah, di kesatuan usaha ini menyatakan bahwasanya perusahaan dianggap sebagai suatu kesatuan usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, kemudian kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan saham. Jadi, si pemilik perusahaan itu berdiri sendiri dan dinyatakan adalah pemilik tunggal, gitu. Beda. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menanamkan saham, itu juga dikatakan sebagai pemilik perusahaan, tapi sifatnya berbeda. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, yaitu konsep dasar teori akuntansi menurut Wall, Turney, and Dove. Nah, tiga pengemuka akuntansi ini menyatakan bahwasannya terdapat 4 konsep yang dianggap sebagai postulat dari beberapa konsep lain sebagai prinsip yang berorientasi, yaitu yang pertama adalah usaha berkelanjutan,
kemudian yang kedua adalah periode waktu, dan yang ketiga adalah unit moneter. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.